Halo kawanku, ini saya ingin memberikan tips untuk kawanku bila mana ingin membeli burung prestasi. Halo kawanku, ini saya ingin memberikan tips untuk kawanku bila mana ingin membeli burung prestasi, akan tetapi biar tidak rugi itu ada tipsnya, ada trik-triknya kawanku. Ini saya kasih bocoran ya, biar kalian apabila membeli burung prestasi jangan sampai mengalami kerugian, apalagi yang menyebabkan hingga puluhan juta. Itu kawanku harus dipelajari ya. Nanti setelah mendengar ini tips dari saya, semoga bisa membantu kawanku semua menghindari kerugian apabila membeli burung prestasi. Dan sebaiknya kawanku dalam membeli burung prestasi itu sebelumnya itu ada hal-hal yang harus ditanyakan, jangan sampai nanti menyebabkan penyesalan di kemudian hari kawanku. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, kalau saya mau beli burung kawanku, itu pertama-tama kawanku itu harus bertanya, tapi jangan sampai bikin orang itu berpikirnya kita mau cari rahasia dia atau settingan dia. Itu jangan sampai kawanku. Jadi kita tanya yang pokok-pokoknya saja kawanku. Ini nih kadang itu yang membeli kadang kan bos-bos besar yang setelah dibeli itu dia taruh burungnya di perawat dia, hingga nanti kalau nggak sesuai burungnya dengan yang sewaktu dia beli, itu akan pusing kawanku, rugi pasti itu. Dalam genggaman itu kerugian. Jadi kalau bisa jangan sampailah terjadi kalau setelah melihat video saya ini. Pertama kawanku, yang harus ditanyakan itu keluar paginya itu kawanku. Burung dikeluarkan jam berapa? Itu pertama yang harus kalian tanyakan sebelum membeli. Kalau misalkan burung dikeluarkan pagi, misalkan jam 7 pagi, tapi kita berangkat kerja pukul setengah 8 atau pukul 8 kita berangkat kerja, otomatis burung itu nggak bisa kawanku, soalnya pasti berubah itu kalau kita beli. Jadi kalau misalkan jamnya itu kita bisa. Yang kedua yang ditanyakan itu pakannya kawanku. Pakannya itu apa-apa yang macamnya burung itu yang dia makan. Misalkan dikasih ulat Hongkong, atau dikasih ulat bumbung, atau dikasih apa, itu harus tahu kawanku. Tapi jangan ditanya jumlah ekornya kawanku, nanti orang pasti marah, nanti orang pasti berpikirnya kita itu mau curi settingan. Sebenarnya ini kan kita cuma cari aman kawanku, biar gak penyesalan lah kalau beli nanti rusak atau berubah. Itu pasti kawanku, kalau perawatannya beda hasilnya pun pasti beda kawanku. Jadi yang ditanyakan itu apa-apa macam yang dia makan aja kawanku. Kalau misalkan dia pakai cacing atau apa yang sulit, yang kita nggak bisa penuhi,
ya sebaiknya jangan dibeli juga kawanku. Dan itu yang kedua kawanku ya. Kalau yang ketiga itu misalkan burung itu diumbar ya, diumbar menggunakan umbaran bagaimana, dan juga lamanya umbaran itu gimana. Kalau misalkan kita kan orang beli ini kerja atau gimana, itu kan pasti nggak punya waktu ya untuk merawat burung dengan umbaran. Itu harus juga kawanku ditanya. Dan juga burung itu detail mungkin kita harus tahu, tapi ingat jangan sampai orang itu berpikirnya kita mau curi settingan dia. Itu pertama kawanku yang harus dikhawatirkan. Kita niat beli, akan tetapi kalau kita misalkan nggak sanggup dengan mendengar apa yang kita tanyakan yang seperti awal tadi, itu sebaiknya jangan kawanku, jangan dibeli. Ini untuk bos-bos besar ya, itu harus pertama kalau untuk yang beli kan ini uangnya nggak sedikit kawanku. Kalau untuk burung prestasi ini burung pasti di atas 1 juta, bisa sampai puluhan juta hingga lebih lagi. Jadi kalau bos-bos itu mau beli, usahakan lihat dulu kondisi perawatnya kawanku. Jadi jangan langsung dibeli, nanti bisa gampang perawatnya ada. Jangan begitu, nanti kalau misalkan perawatnya bangun kebiasaan pukul 8, burung sudah harus keluar pukul 7, itu nggak mungkin burung itu mau bagus kawanku. Soalnya itu beda udah rawatannya. Jadi sebaiknya itu detail-detail itu harus tahu kawanku. Dan juga burung itu misalkan mandi itu dilihat pakai gimana, pakai keramba punya dia itu seperti apa. Karena kalau nanti dibeli, kalau ada perubahan, kadang burung ini ada yang simple, ada yang cerewet kawanku. Itu kalau cerewet itu kalau misalkan ganti keramba bisa lama baru mandi. Soalnya beda. Jadi kita harus kontrol itu. Dan juga kalau misalkan sudah terpenuhi semuanya kawanku, itu kita harus lihat dia rawat 1 hari penuh, itu dari pagi sampai sore kita harus ada di tempat dia. Jangan kita habis beli tanya perawatan langsung pulang, jangan. Usahakan setelah dibeli itu kalau misalkan kita lebih meyakinkan itu lihat dia rawat kawanku. Jadi kita tahu maunya burung itu seperti apa. Jadi jangan sampai burung itu setelah kita beli berubah. Nanti kan kalau berubah mainnya atau berubah fisiknya, otomatis kerugian pasti didapat kawanku. Makanya saya kalau misalkan mau beli itu tanyanya seperti itu kawanku. Kalau saya nggak sanggup, saya bilang aja gini kawanku, burung punya bapak ini bagus, cuman saya nggak sanggup kalau pelihara seperti bapak pelihara. Kalau kita paksa itu percuma kawanku, nggak bakalan burung itu bagus. Itu sia-sia, buang-buang uang kawanku. Udah sering kayak gitu. Kalau misalkan kita paksakan, kalau kita mau ubah, gak bakalan bisa kawanku, karena burung itu pas dengan kebiasaan dia seperti itu. Kalau kita berubah lagi pasti. Jadi kalau bisa itu harus detail kawanku. Tapi awal-awalnya tadi ya seperti itu. Usahakan nanya itu santai. Jangan kita tanya sambil gimana, nanti orang emosi, dikira nanti kita mau curi settingan saja, nggak mau beli. Ya itu buruknya. Makanya kalau kita mau beli, niat beli, kita pantau sudah di lapangan jalan bagus dan masuk selera kita, itu wajib kawanku harus ditanyakan pukul berapa keluar,
ya kan, makanannya apa saja, habis itu burungnya dikasih umbaran atau tidak. Itu yang pertamanya, soalnya itu yang kalau nggak bisa kita memenuhi, jangan tanya lagi kawanku, udah diam aja, udah pak saya nggak bisa, bilang aja gitu, soalnya burung bapak ini bagus cuman saya nggak bisa ngerawat seperti itu, kurang yakin saya, soalnya nanti kalau saya paksakan bahaya, burung ini bisa rusak, nanti kalau misalkan kita rawat lagi minta balikan ke dia kan malu juga kawanku. Itu kawanku. Oke, semoga kawanku setelah melihat tips saya ini tidak lagi ragu dalam membeli burung prestasi. Ya kalau misalkan yang di bawah 1000 itu nggak apa-apa kawanku, sembarang aja itu beli. Kalau rusak kan paling ruginya nggak terlalu besar, tapi kalau udah beli 1 juta hingga puluhan juta ke atas itu bahaya kawanku, itu bisa agak sedikit apa ya, bikin kita itu males jadinya beli-beli burung lagi, takutnya rusak lagi, padahal itu kesalahan di kita juga kawanku, soalnya kurang pengalaman, dan ini kan pengalaman menurut saya kawanku ya. Ketika saya mau beli, jadi saya nggak bisa kalau burung itu harus sesuai dengan kebiasaan saya juga. Kalau saya nggak sanggup ya saya nggak beli kawanku. Yang perlu ditanyakan mengenai jumlah berapa ekor burung di rumah dia kawanku. Apabila burung di rumah dia itu misalkan dia punya 1 ekor itu aja burung atau 2 ekor dengan masternya, kalau misal itu sangat berpengaruh juga kawanku terhadap burung di rumah kita atau keadaan rumah kita. Apabila burung di rumah kita banyak kawanku, itu udah jelas kawanku nggak bisa. Kalau kita keras masih ingin membeli, itu bisa juga kawanku mengakibatkan burung rusak. Jadi kondisinya itu harus benar-benar kita bisa membuat burung itu seperti di tempat pemeliharaan sebelumnya kawanku. Ya kalau misalkan burung itu mintanya nggak boleh banyak burung, jadi kalau misalkan kita di rumah sudah punya banyak burung, ya jangan dibeli kawanku. Itu jelas nanti pasti berubah, karena burung yang biasanya ya kalau terbiasa sedikit burung itu hampir-hampir dia faktornya itu terjaga kawanku. Maksudnya itu napasnya beserta fisiknya itu stabil kawanku. Akan tetapi kalau misalkan dia ditaruh di tempat burung yang banyak, itu pasti tempur terus kawanku, dia nggak bakalan berhenti di situ, nanti dia bikin berubah permainannya, nggak akan seperti yang di tempat awalnya. Oke kawanku, terima kasih.